Yaps, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As usual, when we want to open our class in English, let's open our class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, class. First, I want to say welcome back to our class. Welcome back, my beloved students, in our English class. And today we will talk about something new in our lesson. So I do hope that you are fine, you are healthy, and you are ready to accept our material today. Jadi ini sesi bahasa Inggris kita. Miss Taci jadi kangen ketemu kalian. Semoga kalian sehat, keluarga di rumah sehat, jaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajarnya cuma di rumah. Nah, makanya hari ini Miss Taci nyiapin video ini spesial buat kalian, biar kita bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Kalian bisa ngelihat Miss Taci, walaupun Miss Taci nggak bisa ngelihat kalian. Oke? Nah, senang sekali rasanya hadir di sini menyampaikan materi. Udah kangen banget gitu ngajar kalian lagi, tapi apalah daya, kita sedang ada dalam situasi yang tidak memungkinkan. Jadi semoga ketika kita kembali ke sekolah kelak, kalian sudah akan lebih semangat, karena sesungguhnya belajar secara tidak langsung itu ada dukanya dikit-dikit, ya kan? Nah, Miss Taci akan mulai dengan okay guys, today we will start our lesson by a title. What is the exactly material of our lesson today? Is about asking and giving opinion. Jadi, kalau kita artiin, translate satu-satu, asking itu kan dari kata ask, tambah ing. Yang kemarin kita udah pelajari, itu artinya gerund. Gitu. Jadi, kata kerja yang kita jadikan benda. Nah, artinya apa? Ask, meminta, bertanya, menanyakan perihal sesuatu. Seperti itu kan? Nah, and giving is about give plus ing. Give itu kan apa? Bukan sabun ya. Give itu memberikan gitu. Atau kalau dalam konteks expression yang hari ini kita pelajari, merespon gitu. Apa yang direspon? Nah, ini dia yang harus kita garis bawahi. Yang direspon adalah opinion. Nah, makanya Miss Taci kasih definisi di bawah bahwa yang akan kita kupas tuntas hari ini adalah bagaimana expression atau apa yang harus kita lakukan ketika, atau apa yang harus kita katakan ya, ketika kita ingin yang pertama meminta pendapat, yang kedua menanyakan atau penilaian terhadap sesuatu. Orang kalau nanya pendapat kita berarti kan dia mau tahu gitu apa yang kita pikirkan terhadap hal tersebut, bagaimana kita menilai gitu kan. Nah, kemudian ada memberikan pendapat mengenai sesuatu yang berkaitan dengan manusia, tempat, dan benda. Nah, ini akan kita breakdown, akan kita kerjakan nanti dalam bentuk homework. Untuk itu, tetap ikutin ya, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang tidur-tiduran. Antum boleh minum air putih kalau ngantuk atau cuci muka. Kayak gitu. Nah, karena yang kita akan pelajari adalah berkaitan dengan asking and giving, berarti ada yang nanya, kemudian ada yang respon gitu kan. Nah, ekspresi-ekspresi ini akan kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Nah, the learning objective is about at the end of the lesson you are able to. Jadi ini harus digarisbawahi ya Kak. Setelah Miss Taci menjelaskan apa yang kita pelajari hari ini, di akhir sesi belajar kita, in the end of the lesson, you are able to. Able to itu artinya mampu. Berarti kalian setelah mendengarkan video ini, tapi ternyata nggak able, berarti videonya harus diulang gitu. Nggak bisa-bisa berarti ulang-ulang terus videonya. Karena ini adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Dan seperti yang Miss Taci katakan pas Miss Taci masuk di kelas kalian yang pertama, bahwa kita sedang ada dalam posisi saling bekerja sama gitu. Miss Taci berupaya memberikan yang terbaik, dan kalian juga harus berupaya memberikan yang terbaik sebisa kalian untuk mengerti apa yang sedang kita bahas. Oke, do you get the point? Nah, apa yang harus kalian bisa atau able kan ini juga udah kita bahas di vocab.
ya enggak? Kalian udah tulis. Apa yang harus kalian bisa, kalian sudah harus mampu melakukan apa? Skill yang akan kita bangun dari pelajaran ini itu adalah yang pertama, completing dialogue. Ya kan kita belajar bahasa mah harus bisa dialog, harus bisa ngomong, harus bisa bercakap. Maka ini adalah poin pertama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian bisa completing itu akan ada soal yang apa tuh ya? Soal yang isinya titik-titik gitu yang harus kalian lengkapi. Jadi soalnya nggak lengkap, kalian lengkapi dengan expression yang akan kita pelajari hari ini. Ini tugasnya dalam bentuk LK, nanti akan Miss Taci share di akhir gimana pengumpulannya dan itu akan diberikan oleh wali kelas di grup BDR kalian masing-masing. Oke? Nah, di akhir lesson yang juga akan menjadi homework kalian harus bisa membuat make a simple dialogue of asking and giving opinions. Jadi, selain melengkapi dialog yang sudah Miss Taci siapin, kalian juga harus membuatnya sendiri, harus bisa membuatnya sendiri. You are able to make a simple dialogue of asking and giving opinions. Insya Allah tugasnya bakal seru kok. Oke? Nah, itu dia. Selanjutnya, nah ini dia inti pelajaran kita hari ini. Lesson for today. Dereng. Nah, jadi ini adalah contoh. Kita masuk dulu ke contoh supaya kalian bisa ngeh. Ada yang tahu ini binatang apa? Atau ada yang nggak tahu? Ya, ini adalah si Katy, si kucing. Ya, kucingnya natap kalian tuh. Katanya jangan ngantuk, Kak. Ayo bangun, ini lagi belajar. Gitu. Nah, kita akan talk about cat first gitu. Jadi opini tentang kucing gitu. Kucing kan tidak semua orang suka. Nah, itu artinya gimana ya, Kak? Jadi pendapat itu ada bermacam-macam gitu dan tidak bisa semua sama pendapatnya, termasuk berkaitan dengan sesuatu. Ada mungkin orang yang bukan gak suka ya, agak geli sama kucing gitu atau punya pandangan sendiri. Ada yang bilang itu imut, ada yang bilang takut sama kucing kelihatan liar gitu. Kita nggak ngerti pendapat masing-masing, maka ini ada pembahasan. Tapi kayaknya sih dua orang ini adalah pecinta kucing, ya nggak sih dari dialognya. Jadi ketika kita, nah ini juga yang mau Miss Taci sampaikan. Ketika kita talk about opinion, itu harus ada dua belah pihak gitu. Nggak mungkin satu doang nanyain pendapatnya dijawab sendiri, kan aneh gitu. Jadi kenapa ini berhubungan dengan dialog? Kenapa ini berhubungan dengan conversation? Karena ya harus ada dua orang yang berbicara gitu. Nah, di sini ada Naifa dan Eci. Roman-romannya dari dialog yang kita lihat sih mereka adalah pecinta kucing gitu. Naifa and Eci are talking about their cat. Jadi mereka masing-masing punya kucing gitu ya. Bukan kucing yang sering gangguin guru-guru di kantor ya. Ini mah kucingnya lembut putih gitu. Nah, Eci nanya gitu, what do you think about my white cat? Jadi ternyata ini tuh kucingnya si Eci gitu. Nah terus Naifa jawab, wow, I think it is so cute. Nah dari respon Naifa kita udah ngerti ya, Naifa itu suka kucing apa enggak? Kalian sendiri yang jawab. Nah itu yang pertama. Contoh yang kedua, ini dia, choose durian. Nah ini juga adalah buah yang sangat fenomenal. Karena apa? Miss Taci pernah baca artikel gini, pecinta durian itu orang yang akan sangat suka sama durian, maniak gitu. Tapi orang yang tidak suka juga sama sekali benar-benar tidak akan suka gitu. Jadi ini adalah buah yang ekstrim yang mendudukkan orang dalam posisi yang sangat suka dan sangat tidak suka. Tidak ada yang ya biasa-biasa aja gitu, jarang. Saking uniknya buah ini, dan ternyata ini tuh cuma ada di Asia gitu ya, Kak. Jadi emang unik. Nah, ada si Pupu dan si Ryan yang lagi ngomongin durian ya. Kebetulan mereka punya kebun durian. Bisa jadi ya. Kalau di Makassar tuh ada apa tuh namanya? Ada budaya gitu ya yang kalau musim buah orang tuh saling manggil keluarga, kerabat dekat untuk datang ke kebun makan bersama gitu. Nah, mungkin ini yang sedang dilakukan oleh Ryan dan Pupu. Nah, Ryan and Pupu talk about their plan to eat durian in their. Nah, ini mesti salah ketik macam.
maksud Miss Tachi, after they make their homework gitu, mereka habis ngerjain PR gitu ya, mereka tuh pusing gitu, mau ngemil. Nah, makanya si Ryan nanya gitu sama si Pupu gitu, what do you think about eating fruits after this examination gitu. Jadi abis mereka bukan bikin PR ya, abis mereka ujian gitu. Nah, terus si Pupu jawab, that's a good idea, I really like a fruits gitu. Jadi mereka tuh ternyata si Pupu ini suka makan fruits. Nah, kemudian si Ryan nanya lagi pendapatnya Pupu gitu, do you think we should choose the fruits that we will eat? Jadi kayak Ryan nanya, menurut kamu kita harus milih dulu nggak sih sebelum kita makan gitu. Terus Pupu ngejawab, I think so gitu. Jadi Pupu punya pendapat yang sama dengan Ryan gitu. Nah, kemudian Ryan ngasih pilihan gitu, what do you think about durian gitu. Jadi udah ngasih pendapatnya, kalau durian gimana gitu, kalau bahasa kita ya. Kemudian Pupu jawab, yeah, that's a good idea. Nah, dari jawaban Pupu kita udah ngerti bahwa Pupu tuh setuju dengan idenya Ryan, setuju dengan opininya Ryan. Nah, I think disambung lagi sama Pupu, I think durian is very delicious gitu. Jadi menurut Pupu katanya durian tuh enak gitu. Bener nggak sih Pupu suka durian? Nanti ditanya aja ya pas kita sekolah gitu, insya Allah. Nah, itu contoh yang kedua tentang opini. Selanjutnya, nah ini dia, asking teacher. Ada yang kenal siapa beliau? Iya dong, SMP Insan Tama kenal. Nah, jadi asking teacher, Ibnu dan Eri are talking about their homework. Jadi Ibnu dan Eri itu lagi diskusiin tentang PR gitu kan. Nah, terus Ibnu nih ngomong, what do you think about our homework? Dia nanya pendapat Eri, menurut kamu gimana sih PR kita? Nah, terus Eri tuh ngejawab, I think it's really difficult. Jadi ternyata Eri tuh ngerasa bahwa ini tuh susah gitu. Nah, terus Ibnu nanya lagi, do you think we should ask Mrs. Farah? Jadi Ibnu ngasih saran gitu, ngasih saran dan juga sekaligus minta pendapatnya Eri. Kalau kita nanya Bu Farah aja gimana? Nah, dilanjutkan lagi, so we can listen clearly explanation. Jadi kita bisa dengar penjelasan yang rinci gitu tentang hal ini. Nah, pada saat Ibnu nanya pendapat Eri jawab apa? Yeah, that's a good idea. Nah, jadi berarti Eri setuju. Maka berangkatlah mereka menuju ruang guru Ahwat. Sekarang dibayangin aja gitu. Nanti pas sekolah kalian boleh datang bertanya apapun tentang materi. Insya Allah semua guru-guru siap menjawab. Nah, itu dia 3 contoh berkaitan dengan asking opinion dengan latar dan frame yang berbeda-beda dan membahas 3 hal yang berbeda pula. Tapi intinya adalah asking and giving opinion. Nah, jadi dari contoh yang tadi kita lihat, di sini akan kita Miss Tachi bagi menjadi 2 garis besarnya. Jadi expression in example. Jadi kayak yang dari contoh tadi kita bisa ngelihat bahwa yang disebut sebagai asking for someone opinion, ekspresi yang kita gunakan itu adalah kita menggunakan what do you think. Jadi kayak kamu mikir pendapat kamu tentang ini gimana, atau kayak do you think gitu. Ya, jadi itu adalah untuk menanyakan atau meminta pendapat seseorang. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai giving opinion. Nah, ekspresi apa yang kita gunakan? Nah, itu sudah kita lihat dari contoh di awal ya. Ada yang that's a good idea, berarti sepakat. Ada yang ngomong I think bla 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 bla. Itu adalah cara memberikan opini. Seperti itu. Nah, ini adalah resume dari contoh yang tadi dibahas, terus Miss Tachi bikin skemanya kayak begini biar kalian ngerti. Jadi what do you think? I think. Do you think? Yeah, that's a good idea. Oke? Nah, semoga kalian ngerti. Nah, kita lanjutkan. Jadi dari semua contoh tadi dan expression yang sudah kita bikin skemanya dari contoh. Nah, ini dia rekapannya. Ini dia keseluruhan yang harus kalian catat berkaitan dengan expression ketika kita asking for someone's opinion atau giving an opinion. Nah, yang pertama itu kita bisa gunakan what do you think about? Nah, what's your opinion? Misalnya kayak
What do you think about durian? Gitu. What's your opinion about bla 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 bla. Do you have an opinion? What are your ideas? Atau kita bisa bilang, do you think? Nah, itu ada contohnya di bawah. What's your opinion about, ini kurang T-nya ya, maaf. Tipo. What do you think about insan tama? Nah, ketika kita giving an opinion, kita bisa bilang, I think, in my opinion, that's a good idea, that's a really good, atau nice. Sifat-sifat yang sudah kita pelajari, adjektif, yang menggambarkan sesuatu tersebut itu bisa kita gunakan. Misalnya nanya tentang Bu Vita gitu. Kita bisa jawab dengan sifat. Misalnya Bu Vita itu aktif gitu. Atau kita bertanya tentang benda gitu. Kalau ini tuh gimana pendapat kamu tentang itu? Atau tentang hewan. Semuanya bisa kita jawab dengan sifat yang mereka miliki. Makanya itulah kenapa kita belajar adjektif di awal. Sebelum masuk ke asking for someone's opinion and giving an opinion. Nah, dari pertanyaan yang ini tadi, yang asking, itu dijawab dengan I think insan tama is really good. Ya kan? Sekolah yang selalu kita rindukan. Nah, karena kita sudah pelajari tadi di awal, udah ada contoh, udah ada skema berkaitan dengan kesimpulan yang kita pelajari hari ini, ada expression yang sudah Miss Taci bagi-bagi. Kalau kalian agak kelupaan, bisa ulang. Videonya diputar kembali. Nah, karena Miss Taci udah ngasih semua yang inti dari pelajaran kita hari ini, maka saatnya kita homework. Apa homework kalian? Ini dia. Yang pertama, mengisi LK exercise. Jadi Miss Taci akan meminta para walas untuk mengirim ke grup exercise yang harus kalian isi. Itu akan dibagikan di grup BDR. Soalnya tentang mencocokkan expression yang tadi tujuan awal kita kan? Kan tadi kita punya dua tujuan. Yang pertama, completing dialogue. Nah, itu di breakdown ke dalam bentuk LK. Gitu ya. Nah, itu kalian isi di Word. Kalian ketik. Tinggal dicocok-cocokkan aja kok, Kak. Nah, itu dikumpul via email. Nah, ini email Miss Taci. Dikumpul via email. Secepatnya ya, Kak. Nah, dengan subjek email BDR Bahasa Inggris LK. Jadi kalian tulis di subjek emailnya itu BDR Bahasa Inggris LK1 gitu. BDR Bahasa Inggris LK1 ada di subjek email supaya Miss Taci gampang ngeceknya. Kemudian yang kedua, karena tadi tujuan kita adalah you are able to making dialogue, jadi membuat dialog percakapan. Nah, Miss Taci sambungkan dengan apa yang menjadi tugas kalian kemarin dari Pak Dodong dan Bu Santi. Jadi dialog yang kalian buat itu adalah percakapan tentang dua makhluk hidup gitu. Yang sangat menarik dari penugasan IPA kemarin. Sampaikan pendapat kalian tentang bagian dan sifat yang menarik dari makhluk tersebut. Jadi dua ya, Kak, dua dialog yang harus kalian kirim. Misalnya kayak bukan dua dialog, dua makhluk hidup yang kalian bahas, tapi boleh kok dalam satu dialog gitu. Jadi kalian bercakap dengan orang. Nah, di sini Miss Taci udah garis bawahi di note. Ada dua makhluk hidup yang kalian bahas, terus itu dalam bentuk rekaman video, bercakap dan berdialog bersama keluarga di rumah. Jadi biar bahasa Inggrisnya lancar, keluarga di rumahnya diajak untuk ngomong gitu. Boleh adanya, boleh ibunya gitu. Boleh diri sendiri nggak? Kalau kalian nggak merasa riwa ganti-gantian gitu, habis pindah ke kiri, pindah ke kanan, pindah ke kiri, pindah ke kanan, nanyain diri sendiri, ya sudah, Miss Taci bolehin. Tapi enaknya sih sama orang lain gitu, biar latihan juga gitu kan. Jadi dua makhluk hidup, misalnya kalian memilih tikus dan nyamuk gitu, kalian merasa ini tuh unik. What do you think about ini? Ganggu nggak sih nyamuk itu misalnya? Tikus itu mengganggu nggak sih? Harus diapain gitu? Harusnya tuh gimana cara membasmi tikus misalnya gitu ya? Yang seperti itu, yang berkaitan dengan yang kalian cari kemarin. Nah, tugas ini diupload di IGTV, jadi di media sosial kalian, di IGTV, di YouTube atau di Facebook. Lalu kalian kumpulkan linknya di walas masing-masing. Jadi bikin list di grup BDR. Misalnya pertama Royan itu ngupload di mana, linknya apa, atau nama IG-nya apa gitu, atau nama YouTube-nya apa, yang bisa Miss Taci akses biar Miss Taci bisa nonton hasil karya kalian gitu ya, supaya orang juga bisa ngelihat, oh anak insan tama udah bisa making dialogue gitu ya. Nah, kumpulkan linknya atau nama akunnya itu setelah kalian mengupload
hasil karya kalian gitu. Nah, ini akan Miss Taci jadikan penilaian untuk PAT kita gitu, nilai pertama yang Miss Taci kumpul gitu. Jadi usahakan kerja dengan maksimal, ikuti dengan baik caranya Miss Taci udah kasih di awal, bikin sekreatif mungkin. Semakin kreatif, nilainya juga akan semakin bagus. Oke, demikian dari Miss Taci, itu dia pelajaran kita hari ini. Asking opinion and giving an opinion. What do you think about our lesson? Nah, boleh komen di bawah atau boleh ngomong kalau ini seru, bilang ke Walasnya. Semoga guru-guru itu selalu berupaya menciptakan cara-cara kreatif untuk kalian bisa tetap semangat belajar di rumah. Gitu ya. Kalau guru-guru kalian sudah melakukan yang terbaik, maka sangat tega kalian kalau kalian tidak maksimal dalam menerima pelajaran. Oke, demikian dari Miss Taci. Sampai ketemu di sekolah segera. Kalau ada pertanyaan boleh via Walas, nanti Walasnya yang japri ke Miss Taci. See you soon. Gitu. Semoga kita bisa segera berjumpa di sekolah bertatap muka. Kalian sudah datang dengan semangat belajar yang tinggi untuk kita selesaikan mimpi-mimpi besar kalian di SMP. Demikian dari Miss Taci. Miss Taci pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.